Itu adalah channel-channel yang Anda boleh tonton di sana, Bang Handi Celebes Channel. Anda boleh nonton di sana. Antromedia, Asbik Channel, Oma Islami, kemudian Mantepe, dan juga Lensa News TV. Itu yang sudah terdaftar untuk kemudian menjadi menara siar bagi apologet Islam Indonesia. Silakan di subscribe channel tersebut, termasuk Zulkifli Bas Official, Handi Celebes. Oke. Nah, nanti kalau YouTube-nya mau kerjasama dengan Bang Handi, silakan hubungi Bang Handi juga ya, Bang ya. Iya, sama-sama. Ya sih, saya cuma bantuin aja sih. Ya, Masya Allah. Di TikTok aja sih, di TikTok ya. Makasih ya Bang ya. Ini ada tamu nih. Sehat selalu, Iya, Bang Handi, Masya Allah. Makasih banyak, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah, Masya Allah. Amin. Makasih, Bang Juba. Makasih, Bang. Makasih, Bang Handi, makasih. Ini Pak siapa ini? Pak Aritonang. Masya Allah. Shalom. Ya Bang, salam. Silakan Bang, diskusi itu ada topiknya Bang. Bang Aritonang silakan. Waduh, kenapa turun Bang? Baru disebut ikan salmon kabur. Dia belum baca temanya mungkin. Baru dia baca temanya Bang kali Bang. Coba ini Cornelius, silakan. Cornelius, silakan. Waktu turun. Saya akan bawa komisi aja saja dah. Aduh berisik ah. Cornelius. Amigo Teles. Lagi Teles. Kemarin ada dari Itali itu mau diskusi sama Bang Joma. Iya, bisa juga bahasa Bugis. Bisa bahasa Indonesia bisa. Oh, diundang lagi sore ini dia monitor nih. Siap. Sudah siap berdiskusi? Iya Bang, silakan. Ya, siap. Siapa nih, Amigo atau Yus? Gagal selamanya. Yang tahu kita lolos kode. Yus kayaknya Bang Handi. Oh, yang tahu kecewa itu nonton Bang. Pak Yus mau diskusi silakan apa Amigo silakan. Jangan di mute Bang. Kusum ini. Dibuka mulutnya Bang. Buka mulut. Person sibil ini atau yang sana auto kuliah unikom nanti kuliah we. Ya sirane sira ikut mai serjan label domingo. Gahana hasilnya balau we. Ini nih Pak kuliah nih Pak yang tinggi lorong domingo. Balau mate. Anda mau buka dalam saitung. Pom. Ya Pak kuliah harus. Oke, Saudara Yus. Baik. Silakan Bang. Oke, di sini judul atau tema di sini Ibu Yesus menyembah. Ibu Yesus menyembah siapa? Ya kan? Iya. Iya. Apakah ia menyembah Yesus? Iya. Oke. Nah, Silakan Bang. Saya beriman dalam Tritunggal ya. Nah, Jadi Ibu Yesus itu menyembah kepada YHWH Allah ya. Nah, di dalam Yesus itu Sang Firman. Sang Firman. Iya. Oke, sudah? Oke. Udah. Karena Yesus mengatakan bahwa dia harus disembah. Tetapi dalam tulisan Alkitab, Yesus itu adalah firman. Nah, jadi siapakah Maria sembah? Ya tentu Allah Tritunggal. Ada dalilnya Bang. Tritunggal itu berbicara tentang Bapa. Itu dalil ada ya, tapi tidak disebutkan Tritunggal ya. Baptiskanlah mereka dengan nama Bapa,
dan Anak dan Roh Kudus. Itu berbicara bukan satu oknum, tapi berbicara dalam kejamakan. Maksudnya gimana? Oke. Maksud Maria ini nyembah anaknya atau tidak sih, Bang? Dia menyembah firman. Menyembah firman. Maksudnya menyembah anaknya gitu. Firman itu masuk kepada pribadi Yesus yang naturnya adalah dua, yaitu natur manusia dengan natur ilahi. Dan yang disembah oleh Maria itu adalah natur ilahi. Yaitu maksudnya dia nyembah anaknya. Firman Allah. Iya, anaknya yang disembah. Yang anaknya dalam natur apa? Natur keilahian. Iya, dia menyembah anaknya. Ya, anaknya yang dalam natur ilahi. Berarti Maria menyembah anaknya. Menyembah anaknya dalam natur ilahi. Yang natur ilahi ini anaknya atau bukan? Yang natur ilahi itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu anaknya atau bukan, Bang? Yang itu datang kepada manusia, yang turun kepada manusia. Ya, itu anaknya atau bukan? Ya, anaknya yang dalam natur kemanusiaan. Oh, berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Maria menyembah natur ilahi Yesus, bukan menyembah dalam natur kemanusiaan Yesus. Iya, maksudnya yang anaknya ini loh, yang kita pertanyakan sini anaknya. Ya. Maria tidak menyembah natur manusia Yesus, tetapi menghormati natur kemanusiaan Yesus. Menghormati, menyembah. Jadi yang mana yang betul? Yang betul yang mana ini? Kan kalau di dalam konsep Kristen, Bang, Theos di Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, Theos datang mengambil rupa manusia. Berarti berupa Yesus dong. Yang menjadi Yesus itu, kalau di dalam Filipi, kalau di Filipi 2 nomor 6 itu tidak dua natur, Bang. Satu natur aja. Di Filipi, surat Paulus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu cuma satu natur. Jadi Theos yang tadinya adalah natur Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan natur Theosnya, lalu kemudian menjadi manusia Yesus. Berarti natur keilahian sudah berubah menjadi natur manusia. Nah, yang manusia ini adalah anaknya Maria. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya yang adalah natur manusia itu? Itu pertanyaan saya, Bang. Ya, itu tidak pernah kita lihat ya. Yeah. Tidak pernah kita lihat Maria menyembah dan sujud, berbentuk sujud, ritual dalam sujud untuk menyembah Yesus. Tidak pernah. Kalau Kristen? Ya, kalau Kristen itu menyembah. Berarti sama ndak Maria dengan Kristen? Yes, Maria tidak menyembah. Maria tidak menyembah, Kristen menyembah. Sama ndak posisinya? Dengar ya. Apakah Kristen pernah berhadapan dengan langsung kepada Yesus untuk menyembah Yesus? Tidak. Nah, tidak pernah, ya sama seperti Maria. Tapi Maria ada Yesus, dia yang gendong. Anakku sayang. Nah, seperti itu. Yang kau berarti pikirkan itu. Berarti Maria ini ketemu langsung dengan Yesus, tapi dia tidak menuhankan Yesus. Kristen tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi Kristen menyembah Yesus. Kira-kira yang benar yang mana? Maria yang bertemu langsung dengan anaknya sendiri, tapi tidak menyembahnya, atau Kristen yang tidak pernah bertemu Yesus, tapi menyembah Yesus? Mana yang betul, Bang? Benar ya? Iya. Benar. Di mana ayatnya Maria menyembah Yesus? Nggak ada. Dalam natur manusia Yesus. Ya nggak ada. Mau natur apapun Maria nggak pernah. Ya, berarti ketika kemudian Maria menyembah Elohim, apakah itu menyembah anaknya? Apakah itu menyembah anaknya, Bang? Sekarang ini, di mana orang itu menyembah tubuh Yesus?
Ya kan enggak ketemu, Bang. Kan enggak ketemu. Iya, sama kan sama toh. Di dalam Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus itu adalah ilahi. Berarti yang kalian sembah itu tubuhnya Yesus. Maria apakah menyembah Yesus? Tidak. Orang Kristen itu menyembah tubuh Yesus. Di mana ayatnya? Kolose 2 nomor 9. Coba, di mana? Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Kita dengar ayatnya. Coba, Ya, silakan. silakan dibaca. Silakan Di dibaca. dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan keilahian. Jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian, mulai dari kaki sampai rambut. Berarti tubuhnya jasmaninya ini adalah ilahi. Di mana orang Kristen di situ disebut menyembah tubuh. Tidak ada kan? Yang kalian sembah ini apa? Apanya Yesus yang kalian sembah? Kan ini berbicara agama Iya. itu berbicara dalam iman. Iya, apanya Yesus yang kalian sembah? Apanya Yesus? Nah, iman Apanya Yesus yang saudara sembah? yang kami sembah itu adalah iman, bukan berbicara, bukan menyembah suatu bentuk ataupun Loh, bagaimana ceritanya sesuatu bentuk ya? Yesus itu punya bentuk, jasmani Yesus itu punya bentuk. Kolose 2 nomor 9. yang Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, jasadnya Yesus itu adalah sembahannya Kristen. sebagai orang Kristen tidak menjilat ataupun menjilat tubuh Yesus ataupun mengusap tubuh Yesus, tapi kami Tapi dikatakan di dalam kitab saudara, dikatakan di dalam kitab saudara, tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. tidak ada ayatnya. Kolose 2 nomor 9, Bang. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Anda muter dari kejadian. Kolose 2 nomor 9. Kolose itu ayat, dalil. Kolose. Ya kan? Kolose 2 nomor 9 itu dalil, Bang. Kolose 2 nomor 9 itu, Bang. Tubuh dengan suara itu apa bedanya? Kolose 2 nomor 9, Bang. Baca. Itu kan tubuh. Ya, tubuh jasmani kepenuhan keilahian. Apakah orang menjilat tubuh Yesus? Ya, derita lu. Kenapa kau tanya saya? Yang kita bahas di sini, saudara, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhannya Kristen. Kok jadi saya yang Anda menjilat-menjilat? Urusan Anda lah itu. Kalau ada Yesus hari ini mungkin Anda jilat. Kan dalam kitab Anda mengatakan Kolose 2:9, jasadnya Yesus nih, Bang, jasadnya Yesus yang dinetein ibunya. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri, adalah Tuhanku sendiri. Itu dalam dalil Anda itu jelas itu. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus yang dinetein oleh ibunya itu adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, tubuh Yesus yang digendong sama ibunya, itu adalah Tuhan. Kenapa sekarang jadi berubah bukan Tuhan, Bang? Kenapa, Bang? Dengar ya. Yang orang Kristen turuti adalah bukan sesuatu tubuh atau kedagingan, tetapi dalilnya di dalam kitab Anda, tubuhnya Yesus, dagingnya Yesus itu Tuhan Anda. ajarannya, bukan apa Dalilnya, Abang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi, Bang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi. Anda dengar dulu. Ya, Anda harus dengar begini. Kolose 2 nomor 9, Bang. Itu orang Kristen perlu turuti, tetapi apa yang dilakukan Yesus, orang Kristen tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Bagaimana manusia yang berdosa, yang selalu melakukan kejahatan, itu mampu lakukan apa yang Yesus lakukan, berpuasa 30 hari. Gitu kan? Nah, kalau orang Kristen melakukan 30 hari tidak makan, itu ya pindah alam, teman-teman.
Nah, tapi ngaco, ngaco. dilakukan bukan disembah. Anda ke gereja, Bang, Anda ke gereja jilat pantat pendeta, jangan di sini. Gak nyambung. Sok cantik. Tidak ada orang bisa kau bodohi di sini. Saya bacakan dalil, ente bacakan apa? Bacakan apa itu? Jangan khutbah di sini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Jangan khutbah di sini, jangan khutbah. Jangan gurui saya tentang Bible. Ku cakar mukamu nanti. Kau nggak usah ngajarin saya Kristen. Saya lebih paham Bible dari pendetamu. Jadi jangan kau ajarin saya. Oke? Kalian belum lahir, Bible itu sudah di luar kepala saya. Usah ngajarin saya. Saya justru kasih kalian dalil. Kenapa kalian tidak terima dalil itu? Kan saya kasih dalil bahwa tubuhnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Pertanyaannya, apakah tubuh Yesus ini disembah ibunya Maria? Jawabannya entah kemana-mana. Saya sedikit lagi asar ya, Dinda Dito. Dinda Dito di sini moderator juga. Siap Abang Dan. Oke, Belum yang ini. Oke, sip. Iya. Salam abangku, Gurunda Juma. Iya, salon. Ya, gimana saudara? Ini temanya supaya kita tahu ini Kristen posisinya di mana. Apakah Kristen ini pengikut Maria, ibunya Yesus, atau mereka bikin ajaran sendiri gitu? Apakah Maria orang yang paling terdekat dengan Yesus juga menyembah Yesus seperti yang dilakukan Kristen hari ini, atau Maria tidak menyembah anaknya? Silakan. Maria tidak menyembah Yesus abangku dalam wujud tubuh manusia gitu. Maria tidak menyembah Yesus. Iya. Berarti Maria ini tetapi Maria menyembah keilahiannya Yesus. Keilahian Yesus mana itu, Bang? Coba tunjukkan keilahian Yesus itu yang mana? Satu aja. Keilahian Yesus yang disembah oleh ibunya itu yang mana keilahiannya Yesus? Ini karangan kayaknya ini. Ya, karena mungkin Yesus, menurut saya mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, Bang. kalau mujizat yang dilakukan Yesus itu bukan dari Yesus, itu dari Tuhannya Yesus. Di dalam kesaksian Yesus, apa yang dia lakukan itu semuanya berasal dari Dia yang telah mengutusnya. Berarti dengan kata lain, Maria tidak menyembah Yesus, Maria menyembah Tuhannya Yesus, kan gitu. Nah, kalau Maria tidak menyembah Yesus, sedangkan Kristen menyembah Yesus, yang mana ini yang benar, Maria atau Kristen? Maria atau Kristen? Karena yang diagung-agungkan oleh Kristen adalah jasadnya Yesus yang mati di atas salib. Itu tubuhnya yang menjadi tumbal untuk dosa-dosanya Kristen. Maka tapi tubuh tubuhnya Yesus kan bangkit lagi, Bang. Ya, itu kan Tuhan Anda kan? Yang bangkit ini Tuhan Anda kan? Iya. Nah, sekarang Maria menyembah enggak? Maria menyembah enggak tubuh ini yang keluar dari kubur? Kan udah saya katakan, Bang, keilahiannya Yesus yang dia mati dan bangkit lagi itu yang disembah oleh Maria dan semua umat. Itu bukan Kristus. keilahian, saudara. Itu bukan keilahian. Dia adalah manusia, dia adalah makhluk yang dibangkitkan dari kubur. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Dia tidak ada sisi keilahian. Dia hanya mayat yang dibangkitkan untuk hidup oleh Tuhan. Tidak ada sisi keilahian.
Sedangkan Oke. Maria, silakan. Oke. Abang kan tadi mengatakan kalau Yesus itu nggak memiliki keilahian. Nah, dia kan diberi kuasa atas itu, Bang. Makanya dia bangkit dan hidup gitu loh. Iya, diberi kuasa. Kalau dia- Diberi kuasa itu Iya, sisi kalau- keilahian rupanya. Kalau diberi kuasa itu sisi keilahian. Kan bukan. Aku Karena- tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak ada sisi keilahian karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan kuasa tanda-tanda mukjizat di tengah-tengah Bani Israel yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus tak ada sisi keilahian sedikit pun. Yesus hanya manusia utusan di mana Tuhan menggunakan dia sebagai wadah untuk membuktikan ke tengah-tengah Bani Israel kalau Tuhan itu ada. Tapi Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus. Apakah Maria yang mengandung dan membesarkan Yesus juga Berarti- menuhankan Yesus anaknya? Berarti Yesus itu bukan firman-Nya Tuhan. Alam semesta ini adalah firman-Nya Tuhan. Termasuk Yesus, termasuk saya. Oke. Nah, apakah Maria menyembah Yesus? Itu dulu. Kalau Maria orang yang paling dekat dengan Yesus aja tidak menyembah Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Wong ibunya yang manusia yang paling dekat, yang paling lengket, bahkan yang mengandungnya, bahkan yang berasal dari darah dagingnya sendiri, tidak menuhankan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan, oke, berarti kan Yesus dalam dunia kan dalam bentuk pure manusia, Bang. Artinya dia ya sama dengan manusia, tapi dia ya, di satu sisi dia memiliki kuasa gitu. Kuasanya dari mana? Kuasanya dari Bapa. Nah, dari Bapa. Berarti yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa? Tapi kan dia sudah diberi kuasa, Bang. Diberi kuasa Di situ bukan kan, berarti dia Tuhan. Ayatnya kan kalau nggak salah ada ayatnya. Karena di situ Yesus mengatakan, kalau nggak salah ayatnya di situ ada Yesus mengatakan, karena telah diberi kuasa kepadaku atas semuanya gitu. Kalau Oh, nggak itu salah ya, bukan Bang. itu bukan anak Maria itu. Oh, itu beda itu. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan jadi Yesus. Jadi itu diberi kepada siapa, Bang? Itu diberi kepada makhluk yang masuk ke dalam kubur oleh iblis. Iblis yang memberikan Siapa? kuasa kepada makhluk tersebut. Siapa? Kristus palsu. Mana dalilnya, Bang? Dalilnya, coba Anda lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Telah dijadikan menjadi Kristus. Sementara anak Maria yang asli telah jadi Kristus sejak dia lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Nah, jadi maksud abang diganti gitu, nggak Yesus yang disalib? Bukan. Itu kan mengarah ke situ kan? Khotbah Petrus mengatakan Daud menubuatkan Mesias yang dibangkitkan itu tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33. KPR 2 31 32 33. Yesus anak Maria Oke. tidak ditinggal di Oke. kubur Terus? dan tidak mengalami kematian. Iya, oke. Terus pertanyaannya yang disalibkan siapa? Yang disalibkan adalah angkatan jahat. Orang yang Dalilnya menerima. dari mana kalau itu mengatakan, Bang, tentara Romawi itu tidak bodoh, Bang. Tidak bisa semudah itu dibodoh-bodohi diganti dengan orang lain. Gitu. Tentara Romawi, iya, bener, faktanya begitu. Lebih kejam mereka tentara Romawi. Masa sekelas tentara Romawi aja kecolongan. Kalau- Terus kenapa kalau Maria tidak mengatakan mengenal kalau anaknya kalau tidak. gitu? Kenapa Maria Tidak. mengenal kalau itu adalah Yesus? Yang disalib Iya. di mana? Matius 20. Maria tidak mengenal Dia Yesus datang ke yang kubur.
dia tidak menemukan mayat Yesus, malah dia bertanya kepada seorang, apakah Itu tidak engkau mengenal, abangku. Beda tidak mengenal sama dengan tidak menemukan gitu loh. Tidak mengenal, dia sudah melihat rupanya gitu. Kecuali dia sudah melihat jasadnya Yesus di dalam kubur. dia bertemu dengan Tetapi dia tidak seorang mengenal. yang bernama Yesus dan dianggapnya itu Nah. tukang kebun. Kenapa dia menganggap Yesus tukang kebun? Gimana bang? Kenapa Maria menganggap Yesus itu tukang kebun? Penjaga taman. Maria menganggap Yesus. Di mana bang dalilnya bang? Matius 20, ketika pagi-pagi Maria ke kubur, dia tidak menemukan kemudian mayat Yesus, lalu dia bertanya kepada seseorang yang dianggapnya penjaga taman, padahal dia adalah Yesus. Kemudian di Markus 16 nomor 12 diterangkan oleh pengarang Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Iya, dalam rupa cahaya kan? Dalam rupa yang lain, dalam rupa manusia. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Karena kan pada saat itu ketika Maria tidak menemukan mayat Yesus, disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Iya, dari mana Markus Benar. tahu kalau itu adalah Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku adalah kalau nggak salah ayatnya di situ, Yesus menyatakan dirinya kalau dia itu Yesus gitu. Makanya dia mengatakan, Yesus mengatakan kepada murid-muridku kalau aku telah bangkit gitu loh. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus Itu Kristus. bukan di kuburan. Posisinya itu bukan di kuburan, abangku. Kita jangan melompat-lompat dulu. Iya, waspada katanya kalau ada yang mengaku Yesus Kristus, betul nggak? Itu bukan di kuburan kan? Waspada Yesus atau jangan mengatakan waspada? Itu waspada. Sebentar. Itu Yesus mengatakan waspada itu setelah dia mau naik ke langit. Baru dia mengatakan seperti itu. Waspadalah. Ya. Waspadalah. Pada saat dia menyatakan diri dia kan, pada saat dia menyatakan diri dia Yesus, dia belum mengatakan seperti itu gitu loh. Nah, sekarang Karena penulis-penulis sebentar, Oke. sebentar begini ya bangku. Karena dia bangkit dan naik ke surga, makanya dia menyatakan mengatakan seperti itu, waspadalah terhadap yang mengaku sebagai Yesus seperti itu kan. Nah, karena apa? Karena Yesus sudah naik ke surga. Oke. Gitu. Oke. Jadi karena dia Yesus sudah naik ke surga, maka di bumi maupun di alam semesta ini yang mengaku-ngaku Yesus itu sudah pasti tidak Yesus. Oke, Karena baik. faktanya pada faktanya mereka yang di situ termasuk kalau nggak salah warga-warga umat yang di situ melihat langsung Yesus terangkat ke langit gitu. Itu Oke. dia langsung. Kapan kemudian ada oknum yang datang kepada Paulus ngaku Yesus? Gimana? Kapan ada oknum datang kepada Paulus ngaku Yesus? Yang Paulus diketemui sama Yesus dalam bentuk rupa cahaya. Ya, itu kapan? Kalau itu kurang tahu bang. Itulah yang harus Setelah dia diwaspadai. bangkit atau saya juga belum tahu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, ya, kenapa dikatakan itu penyesat? Karena itu bukan Yesus. Makanya kalian, kenapa muncul materi ini? Ibu Yesus apakah menyembah Yesus? Kalau Anda mengatakan menyembah Yesus, mana dalilnya? Abangku izin turun dulu ya, ada kepentingan sebentar ya. Oke, baik, makasih. Oke, terima kasih izin ya abangku ya. Ya, sama-sama. Waalaikum. Halo bang. Halo. Halo. Iya, Ini saudara kita bahas Joko. apa tadi bahas tentang itu ya. Ya, apakah Maria menyembah Yesus, anaknya? Kalau pada awalnya kan bang, kalau pada awalnya kalau yang kita tahu itu Maria itu menyembah, dia ngikut ajaran yang namanya ajaran Yahudi bang. Ya, betul. Sebelum dia melahirkan Yesus, tapi setelah dia melahirkan Yesus,
kan dia ada dijumpa sama apa ya namanya, Roh Kudus. Roh Kudus kan menyatakan kalau Yesus itu adalah anak dari Allah. Makanya dari situ bisa kita simpulkan kalau Maria itu juga mengikuti apa kata Roh Kudus kalau dia akan menyembah Allah itu sendiri, Bang. Ya kan? Yesus yang keluar dari rahimnya ini apakah disembah oleh Maria? Karena kita mengikuti karena Maria mengikuti kata dari Roh Kudus itu, yang otomatis dapat kita simpulkan, Bang, Maria juga menyembah anaknya, Bang. Maria menyembah anaknya. Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Menyembah anaknya. Cuma kan? Iya. Iya, karena kan mana ya, turun sabar ya, Bang ya. Maria Ada tadi aku juga menyembah baca-baca. Karena abang bilang tadi ada di Kolose 2 ayat 9 itu sebab dalam dia berdiamlah secara jasmani seluruh kepenuhan ke Allah. Itu ada ya ayat dari Kolose 2 ayat 9 tadi yang abang bilang itu kan. Kalau aku mengartikan gini dia, Bang. Kalau Tuhan itu adalah sebagian dari Allah. Jadi dia kayak memang frase ini menyatakan bahwa Kristus adalah pusat dari keseluruhan kesempurnaan Allah. Jadi aku kayak menyatakan kalau Tuhan Yesus ya karena aku Berarti juga ceritanya gini, saudara. Ayat-ayat yang abang bilang tadi. Berarti gini. Ini anak Maria kemudian meminumkan cucu. Ini yang diminumin cucu ini anaknya adalah Tuhannya gitu. Jadi Maria sedang menyusui Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu. Kita bisa bilang kalau karena dia bagian dari manusia, bisa kita bilang gitu, Bang. Kan dia manusia tadi. Kan Allah tadi jadi kan ini yang manusia ini dinetein sama ibunya. Ini Tuhan. Anakku Salahnya di mana, Bang? sayang, yang adalah anakku sendiri. Salahnya di mana, Bang? Kalau dia disusui, emang salahnya di mana, Bang? Tong juga, Yesus juga membilang mana bukan. Ini pencipta langit dan bumi disusuin sama ibu. Jadi Berarti ibunya juga adalah Tuhan. kalau tadi Berarti ibunya juga Tuhan. Bang, kalau Yesus itu tadi kan apa? Ibunya juga Tuhan. Emang salahnya di mana kalau disusui, Bang? Emang ada salahnya gitu kalau disusui? Tidak ada salah kalau Emang yang kafir kalau disusui sama kalau yang disusui manusia? ini adalah anaknya disusui, tidak salah karena memang anaknya. Tapi kalau pencipta langit dan bumi disusui, terus? salah nggak itu menurut saudara? Pencipta langit dan Salahnya bumi. di mana, Bang? Salahnya di mana, Bang? Kalau disusuin, emang susu manusia itu kafir, Bang? Bukan, kalau yang disusui itu adalah manusia, Jadi? tidak ada yang salah. Tapi kalau yang disusui pencipta langit dan bumi, bisa nggak diterima sama logika Anda? Bisa, Bang, karena kan tadi kita bilang juga kalau Allah itu kan mengambil tubuh manusia. Jadi wajar nggak sih kalau dia disusui? Oke. Ya kan wajar nggak sih kalau dia disusui? Karena dia kan mengambil tubuh dari apa? Manusia. Iya. Oke. Berarti pencipta langit dan bumi sudah tak ada saat itu ya, sudah jadi manusia ya? Karena kan, Bang, gini, kalau kan dia dibilang kan nggak turun langsung, tapi kan dia kan Yesus ini kan kalau dari Alkitab kami, kalau dia itu dibilang jadi anak dari Allah, kan itu kan? Ada itu dibilang tadi mana tadi ayatnya? Bentar ya. Aku juga Ini udah buat pencipta beberapa langit dan bumi kan materi. yang jadi bayi. Iya kan? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Iya. Nah, siapa Iya. yang berarti kita kehilangan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pak, kalau ajaran kami, Bang, Yesus itu kan anak dari Allah, yang otomatis anaknya yang turun, bukan Allah itu sendiri. Paham nggak sih sampai situ, Bang? Berarti masih ada bapaknya, masih ada Tuhan lain. Masih Ya ada. loh, Bang. Hah? Kan itulah dalam percayaan kami kalau Allah itu kalau Yesus itu anak dari Allah itu sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain selain si bayi ini. Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain. Kalau dari kepercayaan kami gitu, Bang. Masih ada. Masih ada Tuhan lain selain dari si bayi. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Kalau dari sama kayak gini, Bang. Ibaratkan kan kita bapak dan anak ini. Kalau kita dalam keluarga kan
kalau anak ini tercipta dari ayah kan. Iya. Jadi mereka masih satu kesatuan bang. Cuma kan dibedakan dari anak dan ayah tadinya. Iya, Tapi kalau jadi- dalam apa? Mereka jadi- tetap satu kesatuan karena si Iya, anak ini keluarga tercipta dari Tuhan lah ayahnya. ceritanya, keluarga Tuhan, rumpun Tuhan. Keluarga Tuhan. Itu bang. Ya, jadi kalau dibuatkan kartu Bang, keluarga, karena kan memang kalau kalau dibuatkan ajaran kartu kami, keluarga, Bang, dia kalau adalah dari Bapa Alkitab Tuhan. kami, Yesus itu adalah anak dari Allah. Iya, jadi kalau dibuatkan kartu keluarga, Bapak Tuhan, Ibu Tuhan, Anak Tuhan, Cucu Tuhan, Cicit Tuhan, tetangganya Bang, Tuhan. gak usah ngeles bang. Kalau dari ajaran kami kan bang. Kalau dari Begitu ajaran ya? kami gak usah ngeles ya. Kalau dari ajaran kami gitu bang. Jadi Iya, Bang. artinya ada Kalau keluarga memang, Tuhan. Ini kan. Kayak mana sih bilang kan ya? Iya, gimana? Gak usah gini bang. Kayak abang jadi ngarakannya ke arah perspektif abang. Sedangkan perspektif dari Alkitab kami kayak gini bang. Yang kami Gimana jelaskan tuh? yang perspektif dari Alkitab kami dong. Iya, Sedangkan tadi Anda yang- mengatakan kalau dari perspektif ada- Alkitab kami kan. Ketika dia menjadi anak, masih ada bapaknya. Disusuin sama ibunya. Berarti Iya. dalam konsep agama Kristen ada ibu bapak, ibu Tuhan, ada bapak Tuhan, ada anak Tuhan. Ada Salah, sepupu Bang. Tuhan. Perspektif abang salah itu bang. Iya, Kalau kita kan kayak Tadi gimana Anda bilangnya? sendiri yang mengatakan ada bapak, ada anak, yang Iya, ada nyusuin bapak. ibu. Cuma ya ada anak. Cuma gini loh Ibu bang. Tuhan kan? Kan Maria ini Saya sebagai perantara, terpos-pos. sebagai dengar loh bang. Maria itu hanya sebagai perantara. Dengar gak sih bang? Dengar dulu. Bang, bentar. Perantara gimana? Maria Dia itu hanya sebagai ibu perantara atau untuk bukan? melahirkan- Sebagai ibu atau bukan? Iya, ibu sebagai perantara. Nah, ibu, untuk ibu melahirkan, apa? utusan Ibu dari Tuhan Allah kan? Ini. Ibu Tuhan kan? Iya, ibu Tuhan. Nah, Ibu ibu Tuhan dalam Tuhan. wujud manusia. Cuma gak ibu Tuhan Ibu dalam wujud Tuhan. Tuhan. Berarti ibu Tuhan ini apakah menyembah anak Tuhan? Maksudnya Tuhan Yesus bang. Maksudnya ibu Yesus. Maksudnya ibu Yesus. Iya, Maksudnya ibunya Yesus. dalam- kan kalau kita Ibunya percaya- Yesus itu artinya ibunya Tuhan. Nah, Iya bang. Ibunya Iya, kamu Tuhan percaya apakah kalau Tuhan? Maria itu ibunya Tuhan. ibunya Tuhan apakah Enggak, Tuhan? karena dia kan wujudnya manusia. Karena kan dia manusia bang. Ibunya Tuhan apakah Tuhan? Dengar bang, dengar. Dengar. Pak. Maria ini ditugaskan hanya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Gak Bagaimana semata-mata kalau dia jadi Tuhan. bagaimana kalau dia Tahu adalah nggak, Bang? Tuhan yang datang dalam rupa perempuan untuk Kan melahirkan masih anak Tuhan? bagaimana? Hah? Mas kan masih bagaimana? Tapi kan kalau Bukan ajaran begitu. kami, dia Coba hanya Anda sebagai baca perantara, Kejadian Bang. 1 nomor 26. Baiklah kita menciptakan Sabar ya, Bang, manusia ya. serupa Bentar, dengan kita. Manusia ada laki-laki, Bentar ya, Bang, manusia ya. ada perempuan. Berarti Tuhan Anda Bentar, ada laki-laki, baca, ada Bang. perempuan. Bentar, aku baca apa tadi? Apa tadi pertama? Apa ayatnya Kejadian tadi? Lupa kok. Kejadian 1 nomor 26. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Manusia itu ada dua jenis. Ada laki perempuan. Berarti serupa Bentar, Bang. dengan Tuhan Anda. Biar aku Berarti baca Tuhan dulu Anda ayatnya, ada laki, biar ada nggak perempuan. salah paham. Bentar bang. Abang dari tadi, bentar. Biar aku baca dulu ayatnya. Biar sama-sama Ya. paham kita kan. Biar sepengertian kita di sini. Kalau cuma saya beda saya ideologi- sudah paham. Saya sudah ideologi, paham. Bang. Agama Anda itu pagan. Masalahnya Saya udah bang, paham. abang paham, cuma abang bedakan dari apa aku bilangnya, bedakan kepercayaannya jadinya. Jadi kayak orang Enggak, punya memang beda perspektif sendiri dari kepercayaan abang kita itu. memang beda. Di situ pagan saya enggak. Memang beda, Bang. Oke bang, bentar bang. Ya, Berisi silakan Anda perintah baca. Allah untuk menciptakan manusia menurut gambarannya dan rupanya, sehingga mereka dapat berkuasa atas seluruh ciptaan bumi ini. Rupa manusia ada berapa rupa? Laki perempuan kan? Iya. Berarti serupa dengan Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. Serupa belum tentu sama loh bang. Lalu apa maksudnya ini? Ambil dari agama kitabnya agama orang Anda ambil untuk apa? Jadi Adam sama Hawa serupa sama Allah, berarti Allah juga menurut kepercayaan orang abang sama-sama Allah. Berarti bukan saya, Anda yang punya kepercayaan bahwa manusia itu serupa dengan bang, Tuhan abang nggak Anda. percaya sama Adam dan Hawa? Saya percaya dia manusia, tapi dalam Iya. kitab saudara Berarti mengatakan dia manusia Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Berarti abang percaya kalau Allah itu dua? saya tidak menganut itu. Tapi kan Anda yang- perspektif abang kan tadi mengarahkan kayak gitu, Bang. Menciptakan kan abang juga percaya kan kalau Anda beriman manusia enggak? diciptakan sama-sama. Anda beriman tidak bahwa Tuhan Anda serupa dengan Adam, serupa dengan manusia? Beriman enggak? Karena iya lah bang, beriman. Bang, Beriman. kalau itu. Anda beriman kan? Nah, sekarang Bang, biar ku cari ya. Bentar bang. ya, sekarang Bentar bang. rupa manusia itu laki perempuan kan?
Kenapa Anda mau ingkar lagi? Tadi Anda mengatakan Maria ibu Tuhan. Iya. Bapak adalah Terus? Bapak Tuhan, ayah Tuhan. Enggak, tapi kan gak semata-mata kalau kita membilang karena rupanya mirip sama Tuhan, gak bisa juga kita bilang kalau dia juga punya gender laki-laki sama Maria perempuan. tidak Iya menyembah, Maria tidak menyembah Kan itu Yesus. Kenapa Maria enggak, tidak dengar, menyembah Bang. Berarti Yesus? kan seakan- dengarkan, Karena Bang. Maria Berarti- juga adalah Tuhan. Kedudukan Maria Kenapa lebih Maria tinggi. tidak menyembah Yesus? Iya. Kan aku bilang tadi Bang kalau Maria itu menyembah Yesus setelah dia menerima Roh Kudus. Oh, tidak menerima, ada dalilnya. perintah dari Dalilnya Roh di Kudus untuk mana? melahirkan Di mana dia. dalilnya Maria menyembah Yesus? Waduh Bang. Bentar ya Bang ya. Aku ada tadi Bapak. Bentar ya Bang. ya. Silakan, silakan. Kalau saya, Maria tidak menyembah kemudian anaknya karena kedudukan anaknya ya anak Tuhan, sementara dia lebih tinggi, dia adalah ibu Tuhan. Kan Tuhan Anda serupa manusia. Manusia ada dua rupa, laki perempuan. Nah, Maria ini adalah Tuhan perempuan. Tuhan perempuan yang melahirkan Tuhan laki-laki berupa anak Yesus. Jangan setengah-setengah kalau pagan, Bang. Harus total. Jangan setengah-setengah. Jadi Tuhan Anda itu Bapak Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan. Ada sepupu Tuhan. Ada tante Tuhan. Ada om Tuhan. Om Tuhan itu adalah Zakaria. Tante Tuhan Elizabeth. Sepupu Tuhan adalah Yohanes. Sepupu Tuhan adalah Tuhan. Coba Bang baca Bang. Tante Coba Tuhan baca, Bang. adalah Tuhan. Coba baca. Omnya Tuhan adalah Tuhan. Kan Anda sudah mengakui tadi keluarga Tuhan. Enggaknya Bang jangan terlalu ibaratkan Abang ini. Ini Abang bukan ibaratkan udah menyebarkan ujaran kebencian aja gitu Bang kalau Loh, kok kebencian Bentar ya, Bang, pula? ya. Aku cari lagi datanya dari Kok kebencian? Iya Bang. Loh, apa yang ya, ujaran kebenciannya di mana? Anda mengatakan Bapak Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan. Baca Yohanes 6. Yohanes 6 nomor 3. Yohanes 3 nomor 6. Yohanes Nah, coba. 6 ayat Yohanes 3 nomor 6 coba. Iya. Yohanes 6 ayat Yohanes 3 ayat 6. Iya. Bentar ya. Coba baca. Yohanes 3 nomor 6 coba baca. Ayat 6. Habis ini saya mau ibadah, ada Dinda Dito nanti yang lanjut. Menjelaskan tentang dua jenis kelahiran dari daging manusiawi dan kelahiran dari roh spiritual. Daging itu melahirkan Bang, apa daging. Daging melahirkan daging. Ya kan? Maria daging melahirkan Yesus yang daging. Maria bukan daging juga. Ya. Maria melahirkan daging. Kan gini Bang. Maksudnya? Yesus dilahirkan dalam bentuk gimana? manusia, yang otomatis dia ngambil wujud daging kan? Iya. Iya kan? Ia melahirkan Yesus Bapak dilahirkan dalam atau bentuk ia manusia yang melahirkan Bapak otomatis atau Maria? Bapak atau Maria? Iya, ia melahirkan. Maksudnya? Ia melahirkan Yesus Bapak atau Maria? Yang melahirkan kan? Ini kalau dia aku tanya dulu, kalau dia dilahirkan yang pertama atau sebelum dia turun? Sebelum dia turun atau sesudah dia turun? Maksudnya apa ini? Turun dari ayunan atau bagaimana maksudnya? Gini Bang, kan tadi kalau kami kan Yesus dilahirkan setelah dia diperintahkan oleh Allah. Berarti dia setelah diperintahkan atau sebelum diperintahkan? Yesus tidak pernah diperintahkan untuk lahir. Jangan Anda ngarang. Yang diperintahkan melahirkan adalah Maria. Yesus tidak pernah diperintahkan, Yesus lahirlah, nggak ada itu. Jangan tipu-tipu Bang. Yang Yesus diperintahkan buat turun kan? Yang otomatis dia diperintahkan. Di mana buat lahir, dalilnya kan? Yesus Logikanya diperintahkan di situ, turun? Di mana dalilnya Yesus diperintahkan turun? Gimana ya Bang? Kan Yesus ditugaskan untuk Mana dalilnya? Bang. Dalilnya, Bentar ya. saudara. Dalilnya di mana Yesus diperintahkan turun? Yesus, Tuhan junior turun ke bumi. Iya, Tuhan senior, siap komandan, saya turun. Ya, nanti di dunia ada ibumu, ibu Tuhan ada di bawah. Kamu akan ketemu dengan sepupu-sepupumu dan juga adik-adik kandungmu. Dinda Dito monitor standby Adinda. Siap abangku, standby di sini. Iya. Apa yang harus saya Dari baca? ayat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6. Yohanes 6 38. Silakan. Ayat 38. Silakan. Ya. Silakan.
Sebab aku telah turun dari surga, bukan aku untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti dia turun Mana, Bang? dari surga untuk melakukan kehendak siapa? Karena diutus kan? Iya. Dia turun ke Itulah dunia, Allahnya, Bapaknya, Bang. bapaknya yang mengutusnya. Iya, karena diutus oleh Allah Bapaknya. Ya. Iya. Bapaknya yang mengutus dia. Iya. Terus? Sekarang yang di Filipi 2, yang di Filipi 2 nomor 6, siapa yang mengutusnya menjadi manusia? Baca dulu. Ya, silakan. Bentar. Baca Silakan. dulu. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. ayat berapa? 6, 7 dan 6 aja 8. dulu, jangan banyak kali. Aduh. Harus 6 7 7 8. Oke. Kalau dari abang lah, karena abang coba perspektif abang, apa lah abang tentang ayat ini? Loh. Menurut abang, Bertentangan bacakan dengan lagi. Yohanes 6 nomor 38. Kenapa tadi bilang ayat ini? Enggak. Bertentangan. Tadi abang bilang Coba Filipi makanya 2, baca, kan? makanya baca. Abang dulu lah, kan abang tadi yang bilang ayat ini kan. Kalau perspektif Iya. abang apa dah dulu? Baru ku bilang lah perspektifku kan. Kan gitu Oke. aja tadi rulesnya ya kan. Theos Oke. tidak silakan, Bang. mempertahankan Kok Matius? keteosannya. Filipi 2 bang. Filipi 2 dulu bang. Abang Nomor tadi 6. bilang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Apa itu bang isinya? Ya, Theos tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang turun mengambil rupa manusia? Bentar ya bang ya. Hah? Kok ditanya aku? Kan Ya, masih iya dong. berpendapat abang. Kan tadi Coba tadi baca di dulu. dalam Yohanes 3:38 Yesus utusan. Sekarang di Filipi yang kamu sembah itu bukan utusan, tapi dia sendiri yang mengutus dirinya. Beda kan? Itu harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. dan Mengosongkan mengambil dirinya. seorang hamba. Jadi seorang hamba. Dia sendiri kan yang turun. Dia telah meng- Dia sendiri kan yang turun. Sedangkan Yohanes 6 tadi dia utusan. Beda. Sekarang kembali kepada tema. Apakah Maria menyembah anaknya? Bentar dulu bang, masih ku baca loh. Bentar ya bang ya. Udah, nanti kamu malu kali kalau kamu baca lagi itu. Udah, Aku tinggalkan gak itu. bakalan malu karena aku gak bakalan malu bang, karena Lah di apa? situ Karena Tuhanmu aku percaya sama sendiri. Tuhan. Kalau Filipi 2 Tuhanmu sendiri yang datang. Kalau di dalam Yohanes 6 tadi Tuhanmu sendiri, Yesus Dari sendiri yang mana? mengaku. Aku bingungnya kan bang, di mana di sini menyebutkan dia datang sendiri? Lalu yang mengosongkan diri itu siapa? Teruskan diri, dia sendiri. Siapa itu yang mengosongkan diri siapa? Kan bang dia gak bilang kan kalau dia Yang mengosongkan diri kan itu dia- siapa? dia, karena dia kan disuruh untuk diutus. Dia siapa yang kan? mengosongkan diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Hah? Mengosongkan diri? Iya, siapa itu? Kan gini bang, dengarlah dulu. Kan dia di sini gak ada dibilang dia kan, aku datang sendiri nih. Aku turun sendiri. Dia aku mengosongkan sendiri. diri. Kan gak ada dibilang dia. Mengosongkan Gimana dibilang diri, dia, coba? tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri Iya kan, dan mengambil mengosongkan rupa. diri, ya otomatis kan mengambil rupa. Iyalah bang, orang dia diutus di awal kan, dia di awal dia Di situ diutus, tidak Bang. dikatakan Makanya diutus terkait loh. dia diutus yang Aduh, ambil. parah ini. Tapi Di kan dia Filipi bersangkut paut sama apa tadi bang? Yohanes tadi, Filipi Bang. 2 Yohanes Filipi tadi 2 bersangkut paut sama Filipi ini 2 berarti, tidak ada diutus. Di Filipi 2 ada diutus. Itu jangan kau tambah-tambahin. Tapi dia juga nggak ada yang mengutus dirinya sendiri bang. Tapi dia juga nggak Dia ada mengutus sendiri dirinya yang mengosongkan Itu diri. mindsetnya. Dia sendiri yang mengosongkan Mana? dirinya. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa itu? Iyalah bang, otomatis kan dia mengosongkan dirinya sendiri. Siapa Bang, itu setelah yang dia mengosongkan diutus. diri itu Adanya. siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Tuhan Yesus, karena dia telah diutus bang tadi di Yohanes. Di Yohanes dia diutus. Coba tunjukkan di mana dia diutus di Filipi situ. Bang, kenapa Coba. Filipi kan beda ayat bang. Kan beda Kan di pengajaran. Yohanes tadi dia diutus kan? Kan aku bilang di Yohanes. Sekarang begini. Yohanes itu memberitakan Yesus ini manusia kan? Iya. Ada nggak dikatakan bahwasanya Yesus ini datang Tuhan yang datang sebagai manusia? Ada nggak Yesus mengatakan itu?
Aku adalah aku sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Aku sendiri. Ada enggak? Gak ada bang, karena kan dia diutus Nah, bang. jadi Filipi ini apa? Filipi ini apa? Dia sendiri yang mengosongkan dirinya. Ini siapa? Apa tadi pertanyaannya? Bentar. apa Adakah pertanyaannya? Yesus mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia? Ada enggak? Ada enggak? Menyatakan. Internet. Lanjut. Dinda Dito, boleh masuk? Siap. Saya titip dulu. Silakan. Dinda lanjut dulu dengan guru saya ya, Saudara Joko. Jangan kemana-mana. Silakan Dinda. Penghandi saya Mana bang ibadah bentar dulu. lah. Saya ibadah Udah dulu. di sini lagi ibadah dulu Bang Sumaknya. Iya. Aku ngikutin dari tadi, aman. Sabarlah bang. Santai Iya. aja. Sama aku. Oke, jadi Joko stagnan di nggak bisa membedakan di Yohanes. Udah pergi. Ya. Ini gimana sih? Ini lagi ngomong loh aku. Tapi saya membedakan Yohanes. Yohanes mengatakan dia utusan. Silakan. Yohanes mengatakan Yesus utusan. Filipi 2 nomor 7, Theos yang mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba, menjadi manusia. Theos ini siapa yang mengutus? Kalau kamu katakan Yesus itu adalah Theos. Dengar. Jadi gini dia itu. Kan dia tadi udah diutus, yang otomatis dia mengosongkan dirinya sendiri. Paham nggak sih? Setelah dia diutus, dia baru mengosongkan dirinya sendiri. Itu dia. Jangan kayak Coba. tiba-tiba dia mengosongkan diri tanpa ada tujuan gitu, tanpa ada apa lah aku bilang, tanpa ada alasan lah aku bilang. Sedangkan tadi Coba aku aku bilang baca Yohanes dulu itu kan ada ayatnya. alasannya. Kau baca ayatnya dulu. Coba aku yang baca ayatnya ya, atau kau yang baca Yes. pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Kita sudah meninggalkan ya, persepsimu adalah Yesus utusan. Nah, di Filipi pasal 2 nomor 6 nomor 7, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Nyanya siapa? Elohim bukan? Iya. Iring. Yang mengosongkan diri berarti Elohim apa Yesus? Hah? Apa tadi? Yang mengosongkan dirinya ini Elohim atau Yesus? Yesus adalah Elohim itu sendiri, anak Elohim. Oke. Bagian dari Elohim. Jadi Elohim mengutus dirinya sendiri begitu. Enggak, bagian dari Elohim, tapi dia anaknya. Paham nggak sih kalau kita ayah dan anak itu kan sama-sama satu bagian? Jadi anaknya ini Elohim sendiri. Iya. Yang Elohimnya gimana? Gini, perspektif kalian itu kan kalau dia ngutus dirinya sendiri, sedangkan tadi kan udah aku bilang kalau di Yohanes itu kan udah dijelaskan kalau dia diutus. Kalau dia diutus kan, baru di Filipi ini dia bilang gini, baru dia kayak ngosongkan dirinya sendiri lah buat manusia. Itu Oke. dia alasannya dia mengosongkan diri. Oke. Dia kan kamu mengatakan di Yohanes tadi, Yohanes 20, itu dia utusan. Siapa yang mengutus dia? Bapaknya, Allahnya. Allahnya itu Elohim atau bukan? Iya. Mereka dua Jadi kan Elohim. Anak dan bapak kan Elohim. Satu kesatuan, orang itu kan sebenarnya satu. Cuma kan diciptakan Yesus, mau diturunkan ke bumi sebagai alat bertukar. Apa ya? Mana tadi ya? Lupa kok. Loh, jadi gimana? Kok jadi muter? Kok jadi muter? Jadi Kan Bapak muter-muter. Bapak itu Elohim, Yesus itu Elohim. Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Maksudnya? Bapak itu sendiri bukan? Kan Oh bukan. Oke, udah paham. Oke, udah paham. Oke. Itu sama Yesus itu kan beda. Cuma mereka satu Oke. kesatuan. Kayak mana Oke, Allah oke. dan Coba. ayah dan anak. Oke, coba. Oke. 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Elohim itu siapa? 2 Korintus Pasal 11 nomor 31. nomor 31. Bentar ya. Enak kali yang dipikir. Allah itu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpilih dari selama-lamanya. Nah, Elohim itu adalah Berpisah. Hah? Oke. Elohim itu adalah Tadi kan pas aku bilang tadi kalau Allah itu kan Bapa dari Yesus. Oke, Yesus itu katamu Allah juga. Iya.
Kayak mana ya? Dungu kali sumpah kelas. Jadi gini, ayah dan anak itu kan satu kesatuannya itu anak tercipta dari ayah. Jadi mereka kan satu kesatuannya. Oke, tak kasih lagi supaya beda. 1 Korintus 8 nomor 6. Satu-satunya Allah itu siapa? Apa? Satu-satunya Allah itu siapa? 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, kita buka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa yang daripada asal segala sesuatu yang ada berapa Allah di situ? Dan satunya yaitu dan satu saja yaitu Yesus Kristus yang dibolehkan segala sesuatu yang dijadikan dan karena Dia kita hidup. Paham? Sebentar, pertanyaanku. Satu Yesus Kristus. Pertanyaanku. Yesus Kristus. Dengerin dulu. Pertanyaanmu. Satu-satunya Allah siapa? Yesus Kristus. Paham nggak sih? Kau baca yang benar. Ya, kau baca yang benar. Sebab ada satu Allah saja. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari suatu. Oke, berapa? Yang untuk Dia kita hidup. Dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, Tuhan dan Allah itu beda atau sama? Ya. Allah dan Tuhan itu beda atau sama? Mereka ayah dan anak, mereka satu kesatuan. Dengarkan. Oleh Allah. Dengarkan. Allah dan Tuhan itu sama atau beda? Allah dan Tuhan. Cuman hanya membedakan Allah dan Tuhan. Bentar, aku search lah dulu di Google. Pun udah bodoh ini jadinya ya kan. Jangan dibawa bodoh lah. Sebab 1 Korintus 8 nomor 6 itu kok cuman baca tapi congormu kemana-mana, Dek. Congorku kemana? Baca pelan-pelan. Sebab hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Gak dibaca ya. Loh, sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Coba pakailah akalmu. Kau sekolah kan? Jadi Allah dan Bapa, Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Tunggu ya. Masih mikir. Sama sih. Kalau bilang Allah itu Tuhan kan sama itu berarti kan. Allah sama Tuhan itu sama kan? Ya kau jawab dulu. Apa versimu? Ke dirimu sendiri dulu. Allah sama Tuhan. Mulai otak kosong, cuman bisa nanya-nanya balik. Ini lagi bahas dulu nih. Oke. Sebar, biar aku baca ya. Ini kan kalau cari referensi dari Google nih, soalnya kita kan udah negara maju nih. Negara maju enggak, Deng. Orangnya bodoh semua. Kau enggak pede sama Bibelmu tadi itu. Secara bergantian untuk merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Berarti itu kan satu kesatuan kan? Kalian bilang aja satu kesatuan. Menurutmu berarti sama, Tuhan dan Allah sama? Dengarkan. Jadi Tuhan dan Allah sama. Kalau begitu, satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Maksudnya tadi? Kan udah aku jelaskan, jangan muter balik. Kan nanti menjelaskan balik dibilang mutar-mutar nih. Ya kan? Kan udah aku bilang dari awal, aku udah berstatement. Kalau memang Tuhan sama Allah itu kan, Yesus sama Allah itu satu kesatuan. Banyak cakap kau, kosong kau nggak punya otak. Satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau kau bilang barusan Tuhan dan Allah ini sama, Bapa dan Yesus harusnya sama dong. Yesus Bapa itu sendiri kan. Jangan cuman belum paham kau kutek-kutek. Dompalak Cordoba. Sejak kapan kau mau jadi debater kayak begini? Jadi menurut persepsi ini Paulus membedakan. Sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Tapi satu kurios atau Tuhan atau Tuhan ini Yesus. Kalau kau mengatakan Tuhan dan Allah ini sama, Yesus Bapa itu sendiri. Kalau sudah Yesus dan Bapa itu sendiri, yang dinenenin sama Bunda Maria itu Yesus apa Bapa? Jangan sok-sok pintar kali di sini. Baru ilmu Google diplesetin sesat kau.
Nah, kembali lagi ke tema. Rusak. Tadi disamain nggak mau, ya kan? Mintanya dibedain. Terus sekarang jawabannya menyamain. Tuhan dan Elohim dia bilang sama. Ya sudah. Berarti kan yang Elohim menjadi manusia tadi itu adalah Yesus. Yesus, Elohim itu sendiri, it mean adalah Bapa itu sendiri. Kalau Bapa Tuhan pencipta langit ini ternyata yang jadi manusia, Nina Bobo. Bukan Nina. Tuhan Bobo. Oh Tuhan Bobo. Makanya kalau Coba jelasin dia coba. Ya, Ya, ngapain siap. sih? Buat apa sih? Joko, Bukan debat-debat kayak gini bro, maksudku. Joko, Apa itu, Bang? Tuhan kamu sebenarnya ada berapa sih, bro? Satu. Satu siapa namanya? Tuhan Yesus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Dia Allah, dia satu kesatuan bagian dari Yesus. Karena dia bapaknya. Satu kesatuan itu lebih dari satu atau satu? Hah? Maksudnya? Kalau Namanya udah kalau kesatuan itu satu atau lebih dari satu? dengar. Kalau bapak sama anak itu satu kesatuan atau enggak? Apa itu? Bapak dan anak itu satu kesatuan atau enggak? Beda, bapak dan anak beda toh? Ya Tuhan, beda ya. Itu kalau bapaknya tiri mungkin beda. Oke. Makanya. Ya, terus Kalau anaknya kita debat Maria, kayak gini, anaknya Maria dengar siapa? dulu, kalau kita debat kayak gini, Ya kalau udah, debat ya kayak gini, sampai jangan dikit-dikit aja menyampaikan sama ujaran gua, kebencian jangan gitu. panjang Joko. Akan Jadi aku bapak, simpel jawaban. jadi diputuskan dulu nih, bapak dan Yesus sama atau beda? sama satu kesatuan. Sama, udah cukup. Ya, satu kesatuan. Kan Ya aku udah. bilang. Terus yang dikandung Ayat dan Bunda anak itu satu kesatuan. ya udah, yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Bukan bapak. Bukan kan Yesus? Kan Katanya sama. Yesus. Katanya siapa? Lah, satu kesatuan. Satu kesatuan itu beda atau sama? Satu kesatuan belum tentu sama, belum tentu beda. Belum tentu sama, belum Gimana tentu ya? beda. Oke, jawaban Gimana apa aku nih? bilangnya? Dengerin dulu. Ini maksudnya bahasa Indonesia apa nih? Belum tentu sama, belum tentu beda. Ini bahasa Indonesia apa nih? Dengar ya. Kan aku bilang kalau kalau Allah itu kan Bapa dari Yesus. Ya Yesus udah anaknya lanjut, berarti. udah lanjut udah. Kalau dari waktu kita Yesus, manusia dengerin, memang. dengerin. Waktu Yesus jadi bayi, siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Iya, waktu Yesus jadi Maksudnya? bayi. Maksudnya gimana? Waktu Yesus Maksudnya jadi siapa bayi, yang Tuhan gimana? dengerin dulu makanya, Pak. Jangan ditabrak kalau orang ngomong. Oke. Waktu Yesus jadi bayi, siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Kalau menurut Alkitab kami Yesus. Kalau dari Alkitab kami Yesus. Jadi bayi itu adalah Tuhan. Iya. Oke. Karena kan memang dia diutus Baik, bapaknya. cukup. Apakah Tuhan Oke, itu terus? apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa ya tentu maha kuasa. Baik. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Bayi Yesus maha kuasa. Maksudnya gimana? Apakah bayi itu adalah Tuhan? Nah, ini dia. Kan dia Tuhan. Cuma kan dari ayat Filipi ini kan udah dibilang dia. Kalau dia kan mengosongkan saya ulang dirinya ya. sendiri. Apakah bayi Yesus adalah Tuhan? Dari ayat Filipi ini, dia tetap Tuhan, cuma dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia jadi manusia biasa. Waktu dia jadi kekosongan Tuhan, apakah dia Tuhan? Dia tetap Tuhan, tapi dia kan udah mengosongkan dirinya. Oh, Tuhan kekosongan Tuhan. Ya Tuhan, makanya kalau sekolah itu belajar yang betul. Baik. Ya Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria punya bayi? Sebelum Maria punya bayi, sebelum dia berjumpa dengan Roh Kudus, dia mengikuti ajaran Yahudi. Saya yaitu ulang dia ya, bahasa menuhankan Indonesia nih, Allah itu Joko. sendiri. Saya ulang nih. Siapakah Tuhannya Maria waktu Allah Maria sebelum dia punya bayi? dengar, Allah sebelum mengandung Yesus, tapi dia setelah mengandung Yesus, dia menuhankan Yesus. Oke, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya, Jadi anakku adalah Tuhanku. iya. Yang disembah Maria siapa? Kan aku jangan muter-muter loh, nanti aku dibilang muter-muter. Oke, kalau bayi itu lagi tidur, terus mau disembah apa dibangunin apa ditunggu bangun? Kalian yang muter. Gimana? Mutar. Kan Yesus dia
Ya. Ditunggu bangun dulu gitu. Apa tadi pertanyaanmu? Coba, ini udah termasuk penghinaan nggak sih? Loh, kok penghinaan orang ini? Bunda Maria punya bayi kok. Coba, ini tadi termasuk penghinaan nggak sih? Kagak, orang Bunda Maria pernah melahirkan kok. Iya, terus? Ya makanya ditanya, Ya, terus apakah kenapa yang tadi bilang dilahirkan bangun-bangun? Maria itu adalah Ya Tuhan? apa pertanyaannya? Enggak ada yang menghina di sini. Iya, Tuhan. Iya, Ini kan aku bilang kenyataan, Tuhan bro. juga. Ini kenyataan. Iya, semua ajaran itu belum tentu kenyataan. Semua ajaran kita itu masih cerita fiksi. Mana? Nggak usah kemana-mana. Iya, mana lebih tua Maria? Mana Iya, lebih tadi yang bilang duluan kalau ada ini Maria semua atau tentang Yesus? kenyataan. Joko dengerin dulu, Joko dengerin dulu. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Maria, jelas kan dia enggak lah, Yesus lah, karena di sini juga Lah, ada kok dibilang kalau jawabanmu- Yesus itu udah ada sebelum Abraham ada. Diulang dulu. Nah, Mana lebih duluan ada Maria daripada Yesus? Yesus Berarti lebih tua Maria daripada Yesus. Tahu dari mana ayatnya? Nah, aku bacakan dia itu ada Diulang ayatnya. dulu nih, makanya Itu jangan Yohanes 8 ayat dipanjangin. 58. Joko, Hah? saya ulang ya. Apa? Iya. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Yesus. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Mau ku kasih tahu ayatnya? Mau ku kasih tahu ayatnya? Nggak Mau ku usah, kasih saya tahu percaya ayatnya? sama Ada kamu nih kok. ayatnya memang. Nggak usah, saya percaya sama kamu. Iya, oke. Oke. Siapa yang menciptakan Mana? Maria? Allah. Karena kita tahu yang menciptakan manusia itu awal-awalnya semua Allah. Bukan Yesus. Bukan Allah. Bukan Yesus. Allah. Bapaknya Yesus. Satu Oh, yang berarti tadi aku Yesus bilang tidak kesatuan dari Yesus tadi. Jadi Yesus tidak menciptakan. Kan Yesus itu anak dari Allah. Yang menciptakan Yesus itu Oke, Allah. kalau begitu saya permudah. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Macet di sini. Saudara kau paham nggak? Ada macet di sini. Macet mikir. Oh, macet. Oh, sorry. Diulang ya. Apakah Yesus yang dengar Masih kah macet kah? Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Gimana? Hah? Enggak lah. Oh, berarti Yesus diciptakan. Enggak. Yang dengar ya. Semua kita tahu kalau yang menciptakan semua manusia itu adalah Allah. Dan kita tahu itu udah dasar kali itu pelajaran. Anak SD pun tahu itu. Nah, terus kenapa lagi ditanya Yesus yang menciptakan Maria? Come on. Diulang ya, Pintar lah diulang dalam ya. agama. Diulang nih, diulang ya. Iya, ulang. Diulang, mana duluan ada Yesus atau Maria? Hah? Mana Halo? mana lebih duluan ada Yesus atau Maria? Yesus. Yesus. Berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Yesus. Ada ayatnya di kami. Berarti Ya, ada ayatnya di kami. Iya, berarti anak lebih tua daripada ibu. Apa? Anak lebih tua daripada ibu. Dengar ya. Aja dia. Ketawa. Longor ketawa. Kau sendiri yang ngomong. Longor dia. Yesus kan Yesus kan waktu lahir dia baru dibilang dia anaknya Maria. Waktu Oke, lahir, jadi dia dibilang kesimpulannya, Maria. jadi Yesus kesimpulannya adalah Tuhannya Bunda Maria, begitu. Iya, kan ya memang itu. Nah terus Ya, salahnya yang di mana? manusianya- Kalau Yesus menuhankan, apa salahnya kalau Yesus menuhankan Allahnya? Menuhankan anaknya. Oke, di Yohanes 20 nomor 13 kata malaikat itu bukan di situ. Yang Mananya? banyak Tuhanku hilang. Sebentar. Alah. Oh ya, aku ini. pergi. Yohanes 20 nomor 13. Oke, malas aku. Kalian kalau Udah. debat gini. Kalah debat. Sejak kapan kau menang rupanya? Aku pikir yang bawa data itu tadi siapa? 1 Korintus 8 nomor 6, 2 Korintus 11 31. 1 Korintus berapa tadi? Yang 8 nomor 6 tadi, yang kau sudah melenceng jadi Oke, lupain itu. Oke, ini di sini pengajaran sebelum kau senang karena kemenangan ilusi ya. Yohanes 20 nomor 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" 20 nomor 13.
13. Ini endingnya teman-teman ya, ini endingnya ya. Mana nih? Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Oke. Jawab Maria. Maria siapa Maria? Ibunya ya. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi Tuhanmu sempat hilang. Ini mamanya loh, mamanya lo yang ngomong lo. Langsung masuk angin dia. Ini kan ujian. Loh, ini kan membaca Bible. Coba kau yang baca. Enggak. Tadi kan kau bilang kan Tuhanmu pernah hilang. Kan itu tadi ngomongmu kan. Berarti kan kau udah mengarahkan Tuhanku. kan? Sedangkan Tuhanku telah diambil orang. Dengerin. Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 nomor 13. Kau yang baca makanya. Dompalak Cordoba. Oke, baca. Mengisahkan, Maria Magdalena bertanya kepada dua malaikat di makam kosong. Mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia. Malaikat itu sebelumnya telah bertanya kepada, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria dan tahu nggak sih kalau Maria Magdalena itu siapa? Ya, astaga, kalian sebenarnya nggak tahu Maria Magdalena itu ya? Makanya aku tanya samamu, ini ibunya atau bukan? Tapi yang jelas di sini ada tertulis Maria. Mana ada tulisan Magdalena di sini? Maria Magdalena, ya. Kita lagi bicara yang di atas atau bicara yang di bawah? Dengar ya? Nggak usah lah nangis begitu. Nggak usah lah. Serta dalam pengertian Yesus dalam menyokong penawartan Yesus. Sedangkan Maria Magdalena sama Maria Ibu Yesus itu beda loh. Makanya ya, jangan substansinya. Sebatas gitu doang. Iya, substansinya Tuhannya sempat hilang nggak? Tuhanmu sempat hilang nggak di Bible ini? Sempat hilang. Dia nggak hilang, dia naik ke atas surga. Itu telah diambil orang, dibilang dicuri loh. Diambil orang loh, bocil. Kau baca itu gimana sih? Diambil orang itu tulisannya. Astaga. Kau baca di mana, Dompala? Tulisannya teman-teman itu ada tanda petik itu. Jadi di situ Tuhanku telah diambil orang. Kita mikirnya pakai logika aja ya. Kau curhat, buat apa nampung orang curhat? Kau dengarkan. Tuhanku telah diambil orang. Diambil orang itu kalau ndak izin itu dicuri apa dikasihin? Ini anak bocil atau gimana sih? Kalau aku yang nggak mengerti, Tuhannya yang namanya Maria ini, ya, itu diambil sama orang. Dia nggak tahu diletakkan di mana. Dalam kondisional seperti ini, siapa yang ngambil Tuhannya itu? Tuhan kayak barang gitu loh. Tuhan itu jadi kayak barang diambil sama orang gitu. Ini kayak gimana ini? Coba berpikirlah secara rasional. Kalau kau seorang akademis, ini tulisan ini, Tuhan itu dianggap sebagai barang, diambil sama orang. Ini Tuhan apa? Gimana sih? Kok nggak ngerti substansinya? Kalau maminya Yesus menyembah anaknya sendiri, itu tidak rasional. Maminya Yesus yang melahirkan Yesus lebih tua Yesusnya daripada maminya yang melahirkan. Itu juga nggak rasional. Kalau memang Yesus ini disembah oleh maminya, yang anakku adalah Tuhanku katanya, itu dia itu jadi ibu Tuhan atau bukan ibu Tuhan? Coba jawab. Yang melahirkan ini ibunya Tuhan atau bukan ibunya Tuhan? Rasional dikit lah. Sekolah mamamu nyekolahin SD, SMP, SMA,
Masa cuman kau balas menunjukkan kayak gini sih? Ayo Jok, semangat Jok, semangat Jok. Jok, jangan pelo Jok, jangan pelo Jok. Makanya diskusi ini untuk mengobati akal Joko. Kau kalau merasa orang pintar mau menang berdebat, data itu yang tertulis jangan kau pelintir Jok. Ya kan ada tuh lagunya yang top viral itu, anakku yang adalah Tuhanku. Masa kau nggak denger itu sih? Mana ada mamanya nyembah anaknya gitu kan. Terus kemudian kalau ada filosofi surga di telapak kaki ibu, ternyata yang dialami oleh ibu ini yang anaknya adalah Tuhannya, kan kebalik, surga di telapak kaki anaknya jadinya. Maling kundang Dompalak Cordoba caman Jok. Makanya Jok, jangan kau durhaka sama mamamu Jok. Kasih penjelasan ya. Apa yang kau mau jelaskan? Kalian kan menyuruh tentang kesetiaan kan, sedangkan Nabi Muhammad kalian itu memiliki istri banyak. Kayak mana itu? Jelaskan coba sama. Di mana tulisannya? Kau kasih dalil lah. Oke, bentar ya. Tentang kesetiaan ya. Bentar. Ayat Quran. Jadi ini kau sudah mengalah rupanya tentang anaknya adalah Tuhannya ini. Secara tidak langsung kau sudah mengamini kan? Kalian bahwa mamanya menuhankan anaknya, betul? Betul nggak? Jangan lari dulu. Ini sudah selesai belum? Kan? Miku kan? Enggak, kau dengar tadi. Jadi ini kau amini atau tidak kalau Yesus itu adalah Tuhannya Bunda Maria? Kau amini nggak? Iya, di ajaran kami memang itu. Terus salahnya di mana? Kalau seorang ibu menuhankan anaknya, sedangkan anaknya itu adalah utusan dari Allah sendiri. Salahnya di mana? Oke, kalau ibunya melahirkan Tuhannya yang dia sembah, salahnya ibunya ini ibu Tuhan atau apa? Nah. Dalam spesifik manusia dia ibunya Tuhan. Jadi disebut karena ibu Tuhan bukan? Mempercayai kalau Bunda Maria itu suci. Ibu sama Tuhan bukan? Ibaratkan Nabi Muhammad kalian kan? Itu kan ibaratkan ibu Tuhan atau bukan? Gak ada korelasinya dengan Nabi Muhammad. Dia diutus untuk Jadi Bunda Maria adalah ibu Tuhan. Kalian memperdebatkan agama kami, sedangkan agama kalian belum tentu betul. Ya bisa diuji. Apa yang kau tahu tentang agama Islam? Tunjukkan datanya. Terus salahnya di mana? Yang ngomongin salah siapa? Yang salah orang yang di penjara. Itu kan gini. Kalau diskusi itu deh ya, saya ajarin. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Terus kenapa? Terus bagaimana? Ini diskusi itu semacam kayak retorika anak kecil. Tapi ini sudah selesai ya, bahwa menurut perspektifmu sekarang agama oke, ini conclusion dulu enggak ya. Dengarkan dulu kita tentang Nabi Muhammad. Apa yang kau tahu dari Nabi Muhammad? Kau membaca parameter apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad? Mengenal Nabi Muhammad itu memiliki istri yang banyak, sedangkan kita yang Tuhan Allah itu diciptakan itu hidup. Di mana datanya? Satu kesatuan. Datanya di mana? Tunjukkan datanya Nabi Muhammad beristri banyak. Ya. Googling. Beristri banyak. Hah? Sudah, tunjukkan saja. Nabi Muhammad beristri banyak. Tunjukkan saja. Tunjukkan saja. Sabar ya. Tunjukkan saja. Kau nggak tahu kalau Nabi Muhammad beristri banyak? Aku tahu. Aku cuma pengen ngetes saja. Kamu taunya di mana supaya nggak congor? Nggak tahu itu. Ini kecil-kecil udah diajarin framing, siapa sih gurunya nih? Wah, browsing. Pintar kalau bahas-bahas kayak gini. Aku pintar bahas-bahas kayak gini. Karena aku juga ada kecap nomor 2 memang. Quran
Quran. Bahas tentang istri Nabi. Mending aku diskusi sama ChatGPT lagi daripada sama si Dungu ini satu. Gimana sih? Apa? Surah apa? Surah apa? Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat berapa? 32. Hai. Oke, kau baca. Kau bisa baca Quran nggak? Ui, kau bisa baca Quran nggak? Oh, ngelek itu. 38, 52, 59. Hah? Coba kau baca. Gak perlu lah Coba kau baca Quran. Ngapain aku baca Quran? Aku ada agamaku sendiri. Lah terus bagaimana kau mau diskusi dengan Ngapain aku baca saya? Quran? Aku punya agama sendiri. Lah terus kamu mau bahas tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad dari mana? Semua kan ada di kan aku kan nanya. Oh, Aku kalau kan nanya ya nggak usah Nah, debat. Nabi- Kamu Nabi belajar di Muhammad sini itu kalau ya. bertanya. Kalian kan juga nanya. Saya bertanya Kalian juga dalam nanya sama artian aku, diskusi, kan bukan jawab. lagi saya yang nggak tahu. Kok nggak punya ilmu? Ya kan saya aku Coba cuma kalau mau diskusi, gini. Karena dengar mau diskusi juga tentang agama. Oke, kan. kalau Masa mau agama diskusi aku aja gini, kan mau ada kita diskusi namanya dulu. metode, manner dan meter. Ngerti kamu? Metode apa? Apa metode? Apa? Ngerti? Metode? Metode dalam istilah debat apa? Metode. Udah, kau masih belajar Metode banyak. loh. Sana, kau bom aja kau. Cuy, sana ke bom. Ah. Lihat deh. Coba cari yang dewasa aja, nggak usah main ChatGPT ke apa. Aduh. Azan tempatku, Bang Handi. Bang Handi. Ya silakan yang naik, yang Kristen yang gitu loh, yang dewasa, yang mau diskusi. Bukan aku bisa debat tapi Google. Macam mana diskusi kayak gitu? Ya mending lawan ChatGPT. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, ibadah dulu dek, gantian kita. Siap Mak. Jadi teman-teman, ya kita melakukan pendekatan histori ya terkait materi manusia jadi Tuhan, jadi manusia numpang melalui rahim manusia, dan manusia ini kemudian punya sisi keilahian, lalu kemudian disembah oleh banyak manusia. Sayangnya ibu kandungnya sendiri tidak menyembahnya, gitu kan ya teman-teman sekalian. Bar ya, tunggu ya.